Baik, selamat sore jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya? Ini dua-duanya udah diminum, gimana sisa buat sayanya? Oke. Moga-moga kalian semuanya sehat-sehat, lebih sehat dari saya. Karena ternyata secara tiba-tiba, tanpa direncanakan, ternyata suara saya mengalami perubahan, bukan puber kedua, tetapi ada sedikit radang tenggorokan. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Nah, kita lagi mau bicara tentang bernyanyi, yaitu Paulus dan Silas bernyanyi. Dan sayang sekali justru pada saat saya mau khotbah tentang nyanyi, malah nggak bisa bernyanyi. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Oke. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-34. 34. Ayat 19 sampai 34. Jadi saya akan minta bantuan jemaat untuk membacanya supaya saya bisa menghemat sedikit. Yang laki-laki akan duluan ayat 19, kemudian yang perempuan menyahut ayat 20, demikian berganti-gantian satu ayat sampai 34. Oke? Laki-laki dulu ya. 1, 2, 3.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami bisa berkumpul lagi kedua kali pada hari ini untuk berbakti kepadamu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Mohon Engkau yang memberikan kami hikmat, supaya kebenaran bisa mengubah hidup kami, dan menambah sukacita di dalam hidup kami. Dan juga kami bisa menerima upah kami di surga nanti. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cerita yang luar biasa, dan saya yakin setiap kali kita membacanya, kita mungkin ikut senyum-senyum sendiri, dan entah berapa banyak dari kalian yang bertanya-tanya dalam hati, kira-kira lagu apa yang dinyanyikan, ya, atau bagaimana reaksi sipir penjara pada waktu itu, apa yang dipikirkan oleh orang-orang tahanan lain ketika mereka mendengarkan puji-pujian, himne yang indah dinyanyikan dan terdengar dari bagian penjara yang paling dalam, di mana ada dua yang ditahan, yang sudah dipukuli, yang kakinya dipasung, yang gelap gulita, tetapi malah mereka menyanyikan puji-pujian yang indah. Bagaimana perasaan mereka pada waktu itu? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu pertanyaan, yaitu kenapa atau bagaimana mereka bisa bernyanyi dalam situasi seperti itu. Bagaimana bisa bernyanyi? Dan kalau kita dalam posisi mereka, akankah kita bisa bernyanyi? Apakah kita mau seperti mereka, supaya dalam setiap situasi kita menemukan diri kita sedang kesulitan, dianiaya dan lain sebagainya, tetap bisa bernyanyi? Apakah kita mau? Jadi coba kita lihat, ada beberapa, setidaknya ada 3 alasan kenapa mereka bisa bernyanyi. Oke. Nomor 1 adalah karena di dalam hati mereka tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Ya. Apa yang mereka lakukan? Apa kejahatan yang mereka lakukan sehingga pantas dimasukkan ke penjara? Ya. Tidak ada. Mereka adalah orang Kristen yang hanya berbuat baik. Mereka hanya memberitakan Injil. Mereka mengabarkan kabar baik. Apakah mereka ada melakukan kejahatan? Tidak ada. Ya. Apakah mereka melanggar hukum tertentu? Tidak ada. Jadi dalam memberitakan Injil itu tidak ada memaksa, ya. Tidak ada mengancam, tidak ada mau menggunakan kekerasan, tidak ada mau meminjam tangan atau kuasa pemerintah, karena orang Kristen hanya berbuat baik saja. Mereka memberitakan Injil, tidak merugikan siapapun juga, tidak ada merugikan siapapun, karena memberitakan Injil adalah memberitakan kabar yang baik. Satu-satunya yang dirugikan adalah tuan-tuan dari perempuan dengan roh tenung itu. Dan tuan-tuan itu adalah yang mengeksploitasi perempuan itu. Jadi perempuan itu, dia memelihara roh, memelihara setan di dalamnya. Apakah Anda pikir itu enak? Ya. Apakah Anda pikir, oh saya juga mau, nanti saya bisa tahu nomor togel, saya bisa ini cari uang dan lain sebagainya. Apakah kerasukan setan itu sesuatu yang enak? Oh, sama sekali tidak, saudara. Kalau itu sesuatu yang enak, mungkin tuan-tuannya itu mereka sendiri yang mau jadi yang kerasukan itu kan. Tapi nggak mau mereka. Mereka malah memelihara perempuan ini dan mengekangnya, dan intinya mengambil kebebasan perempuan itu. Perempuan itu akhirnya diperbudak oleh tuan-tuan itu supaya menghasilkan uang bagi tuan-tuannya. Apakah perempuan ini merdeka? Tidak. Apakah perempuannya ini menikmati bahwa dia dirasuki setan? Tidak. Dia dieksploitasi oleh tuan-tuan itu. Dan para tuan itu tidak peduli dengan kesejahteraan wanita itu sama sekali. Mereka hanya peduli dengan berapa banyak uang yang bisa dihasilkan lewat roh tenung di wanita itu. Jadi kalau Rasul Paulus membebaskan wanita itu, sebenarnya dia telah berbuat baik kepada wanita itu. Seperti kalau misalnya ada budak,
Budak itu, ya kalau misalnya orang diculik, kayak di Afrika, diculik lalu kemudian dibawa ke benua Amerika dan kemudian dijadikan budak. Perbuatan yang benar, yang baik adalah membebaskan budak tersebut. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah kebaikan. Orang Kristen hanya melakukan kebaikan. Karena apa? Di dalam hati mereka ada Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Karena Roh Kudus berada di dalam hati, maka itu menghasilkan buah. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kenapa mereka harus sampai dipukuli, mereka harus sampai dijebloskan ke dalam penjara, mereka sampai harus menderita. Padahal mereka tidak bersalah, dan Paulus tahu bahwa mereka tidak bersalah. Karena memberitakan Injil tidak ada salahnya. Mereka hanya melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan tidak pernah salah. Ini suatu prinsip, saudara. Melakukan kehendak Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun dunia mungkin menganggap kita bodoh, menganggap kita naif. Ngapain kamu mengikuti kehendak Tuhan, padahal itu merugikan kamu. Ngapain kamu membuang rokok, ngapain kamu membuang alkohol, ngapain kamu berhenti mengikuti teman-teman kamu untuk duduk gemeter, kata Diaken Jaya, ya, dugem, bukan duduk gemetar sih, dunia gemerlap gitu ya. Ngapain kamu menjadi orang yang alim, ngapain kamu meninggalkan keduniawian, ngapain kamu meninggalkan kenikmatan dunia ini. Dan orang dunia akan menganggap bahwa kita bodoh, bahwa kita menghilangkan jalur karir yang lebih baik, kita menghilangkan kesempatan-kesempatan bisnis yang menggiurkan. Untuk apa? Dunia melihat bahwa kita ini bodoh. Tetapi saudara, yang mereka anggap sebagai keuntungan sesungguhnya adalah berdiri di tempat-tempat yang licin, yang sangat rawan, di mana sedikit saja maka mereka akan terpeleset dan jatuh dan hancur. Tetapi Tuhan justru mau supaya kita mengikuti jalan yang lurus. Dan kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Waktu itu Paulus tahu bahwa kehendak Tuhan adalah memberitakan Injil. Dia pergi ke kota Filipi dengan tujuan saya akan memberitakan Injil di sini. Dia ketemu dengan perempuan-perempuan, dia ketemu dengan Lydia, dia pergi ke pasar, dia ketemu dengan perempuan ini. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia melihat ada orang, oh ini membutuhkan Injil, dia akan memberitakannya. Dan ketika kita sedang melakukan kehendak Tuhan, itu tidak pernah salah. Oleh sebab itu, maka hatinya tidak ada beban. Karena di dalam hatinya tidak ada beban, baru dia bisa bernyanyi. Saudara, karena di dalam hatinya dia tahu dia tidak ada salah, maka dia bisa bernyanyi. Coba bayangkan, kita bandingkan, misalnya dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tahu mereka salah. Beda dengan Paulus. Paulus tahu dia benar. Adam dan Hawa tahu bahwa mereka salah. Dan ketika mereka tahu mereka salah, bagaimana reaksi mereka? Mereka takut, mereka bersembunyi. Apakah mereka berani bernyanyi? Hah? Apakah Adam dan Hawa berani bernyanyi kalau ketika mereka mendengar langkah Tuhan waktu sore hari itu? Apakah mereka berani bernyanyi, oh puji Tuhan, begitu? Tidak, karena mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mereka sudah salah. Dan beban itu membuat mereka tidak bisa bernyanyi. Lihat saja Kain sesudah itu, air mukanya menjadi muram. Karena dia melihat bahwa Habel adiknya, persembahannya justru diterima oleh Tuhan, persembahan dia sendiri tidak diterima. Hatinya ada sesuatu yang tidak beres. Ada masalah di dalam hatinya, bagaimana bisa bernyanyi. Oleh sebab itu banyak orang Kristen datang ke gereja. Tetapi di dalam hatinya tidak benar-benar lepas dari beban. Sehingga datang ke gereja pun tidak ikut bernyanyi. Kalaupun ikut bernyanyi, tidak bisa semangat.
Tidak bisa sepenuh hati. Kenapa? Saudara, kalau hati yang terlepas dari beban, kalau hati yang penuh dengan sukacita, pasti bisa bernyanyi dengan penuh sukacita. Karena hati yang penuh dengan sukacita itu akan melimpah dengan hal-hal yang positif, dan itulah yang keluar di dalam nyanyian. Itulah yang akan tampil di dalam wajah. Itulah yang akan terdengar dari suaranya kalau nggak lagi sakit. Nah, jadi mereka, Paulus dan Silas, karena mereka tahu mereka tidak salah, mereka bisa bernyanyi dengan tidak ada beban. Kalau ada masalah di dalam hati, justru susah bernyanyi. Buktinya siapa? Buktinya Daud. Ketika Daud berdosa, dia bilang bahwa selama dia berdosa itu, hatinya menyiksa dia sendiri, tulang-tulangnya bagaikan remuk. Dia merasa terputus dari Tuhan, dia merasa jauh dari Tuhan. Mungkin itu adalah saat-saat di mana seumur hidup dia paling sulit bernyanyi. Untung datang Nabi Nathan dan menegur Daud dan menunjukkan kepadanya kesalahannya, sehingga Daud kemudian langsung berlutut dan bertobat kepada Tuhan. Dia bereskan, sesudah dia bereskan dosanya kepada Tuhan itu, barulah dia menulis satu lagu lagi, barulah dia bisa bernyanyi lagi. Dia tulis Mazmur pasal 51, dan dia tuliskan tentang pengalaman dia. Dia tuliskan apa yang terjadi, bagaimana perasaan dia waktu dia masih punya masalah dengan Tuhan. Tetapi sesudah dia bertobat, sesudah dia membereskan dosanya, dia bisa lagi bernyanyi. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu ketika kita datang ke gereja, dimanapun sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari kita, apakah kita bernyanyi atau tidak? Kalau kita tidak bernyanyi, mengapa? Apakah ada sesuatu di dalam hati kita terhadap sesama kita, terhadap Tuhan? Segera kita bereskan, supaya kita tidak punya rasa bersalah yang mengganjal di hati kita. Oke? Nah, yang kedua, kenapa mereka bisa bernyanyi? Adalah karena Paulus dan Silas pasrah kepada kehendak Tuhan. Ya. Sudah pasrah, terserah kepada Tuhan. Mau bagaimana? Kadang kita khawatir, ya. Kita khawatir bagaimana, apa yang akan terjadi pada diri saya. Kalau terjadi sesuatu pada diri saya, bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan orang-orang yang saya kasihi. Tetapi saya pikir Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya sendiri, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini adalah kekhawatiran, dan kekhawatiran ini wajar bisa dialami oleh setiap manusia. Makanya sampai ada perumpamaannya, Tuhan Yesus bikin perumpamaan. Ada 3 tipe tanah, ya. Ada yang pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah dengan semak duri, dan tanah yang baik. Yang semak duri ini, semak durinya melambangkan kekhawatiran dunia ini, dan itu bisa begitu menghimpit, bisa menekan, bisa begitu berat, tajam, menusuk sehingga benih itu mati. Rupanya kekhawatiran dunia ini bisa begitu beratnya menghimpit manusia, orang percaya bahkan. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25, 26, 27, di situ Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu pakai, jangan kamu khawatir akan hidupmu, jangan khawatir apa yang kamu akan makan, apa yang akan kamu minum. Semuanya itu, ya, dicari oleh bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan yang memberi makan burung pipit di udara, Tuhan yang memberikan pakaian kepada bunga bakung di ladang, Tuhan juga yang akan memelihara kita. Jangan kekhawatiranmu itu membuat kamu kehilangan sukacita sehingga tidak bisa bernyanyi. Tidak bisa bernyanyi karena ada kekhawatiran. Daud bilang di dalam Mazmur pasal ke-37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow.
Daud saya pikir bukanlah orang yang bodoh, bukan orang yang kurang wawasan. Dia sudah pergi ke sana kemari, malang melintang, melihat dari ujung langit sampai ujung bumi. Dia sudah lihat hampir semuanya. Dan dia bisa bilang bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Dan juga bahkan sampai anak cucunya tidak meminta-minta roti. Tidak meminta-minta roti. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah berani kasih jaminan seperti itu, kekhawatiran apa lagi yang tersisa bagi Paulus dan Silas? Ada lagi contoh yang Tuhan kasih. Rupanya Tuhan kasih banyak sekali bukti, ya, contoh bahwa Tuhan bisa menepati janjinya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ada janda yang suaminya dulu adalah nabi, kemudian suaminya ini meninggal, lalu meninggalkan hutang. Kita nggak dikasih tahu bagaimana caranya, mekanismenya sehingga dia jadi bisa berhutang banyak sekali. Intinya ada datang kemudian orang untuk mengambil kedua anaknya untuk dijual sebagai budak untuk membayar hutangnya itu. Lalu dia pergi kepada Elisa dan memohon, apakah Tuhan meninggalkan dia? Suaminya dulu adalah nabi yang melayani Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, Tuhan tidak meninggalkan. Akhirnya ada mujizat yang luar biasa tercatat, di mana satu sedikit minyak itu dituang dan tidak habis-habis, bejana demi bejana, baskom demi baskom, semuanya diisi penuh dengan minyak sampai semuanya penuh dan tidak ada lagi wadah yang masih kosong. Barulah kemudian minyak itu berhenti mengalir. Rupanya Tuhan mampu, karena Tuhanlah yang empunya semua sumber daya di bumi ini. Untuk apa kita khawatir? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Daud menuliskan lagi Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, ia memimpin aku, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rupanya waktu Daud menuliskan ini, dia sedang membayangkan dirinya sedang menuntun domba-dombanya itu. Dia gembalanya, dia mengasihi domba-dombanya, dituntun ke tempat-tempat yang enak, tempat pembaringan yang enak, tempat makan yang enak, tempat minum yang bersih. Sekalipun harus melalui lembah bayang-bayang kematian. Sekalipun harus melewati lembah itu, tetapi aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Rupanya dalam bayangannya Daud itu dia tuliskan, dia membayangkan Tuhanlah gembalaku, aku seperti domba, kemana Tuhan tuntun saya ikut, saya pasrah saja. Kalau gembala mau menuntun ke tempat yang enak, oh saya ikut. Gembala menuntun saya lewat lembah yang ada bayang-bayangnya, saya ikut. Karena saya tahu tujuannya nanti sesudah lewat lembah itu, ada padang yang berumput hijau, ada air yang mengalir. Saya pasrah saja ikut kehendak Tuhan. Dan Paulus dan Silas pada waktu itu hanya sedang mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan di Filipi? Mereka melakukan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan mau mereka di situ? Ya, Tuhan mau mereka di situ. Dan karena itu maka tidak ada kekhawatiran di dalam hati mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Mereka berada di dalam kehendak Tuhan. Berarti semua yang mereka alami ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Mungkin inilah lembah bayang-bayang maut itu. Mungkin inilah penderitaan yang Tuhan izinkan saya alami. Tetapi saya akan pasrah saja kepada kehendak Tuhan. Maka mereka bisa bernyanyi, saudara. Karena mereka tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Jadi kalau kita sedang ikut kehendak Tuhan, maka nyanyian kita juga akan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kalau kita kontraskan, kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, akan sulit kalau kita tahu betul bahwa kita sedang menentang Tuhan. Misalnya Yunus, dia sedang lari. Apakah dia bernyanyi-nyanyi di dalam kapal itu, saudara? Tidak. Dia malah bersembunyi dari Tuhan. Dia malah tidur.
Wow. Jadi rupanya lawan dari bernyanyi itu tidur. Siapa di sini yang kalau lagi kebaktian bukannya bernyanyi malah tidur, saudara? Itu seperti Yunus. Walaupun Anda berada di sini di dalam kapal, tetapi Anda sedang tujuannya ke arah yang berlawanan dari kita semua. Dan Anda sedang berada di dek bawah, sedang tertidur. Oleh sebab itu bernyanyi, saudara. Bernyanyi, makanya nggak akan tidur. Ya. Oke, yang ketiga, bagaimana mereka bisa bernyanyi? Saya dapatkan alasan yang ketiga adalah karena mereka tahu ada hadiah. Ya. Mereka tahu ada mahkota, ada imbalan, ada upah. Makanya mereka bisa bernyanyi. Coba baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 ini salah satu ayat yang luar biasa, favorit. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan, saudara. Bukankah mereka dipukuli? Bukankah mereka babak belur semuanya? Bukankah mereka luka-luka? Bukankah kaki mereka dipasung? Bukankah mereka sangat kesakitan? Bukankah mereka sangat tidak nyaman? Bukankah mereka tidak bisa tidur? Bukankah mereka menderita? Tetapi itu penderitaan yang ringan. Penderitaan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan upah yang menanti mereka karena itu. Imbalan yang akan Tuhan sediakan bagi mereka yang menderita demi namanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya disebut penderitaan yang ringan, saudara. Wow, kalau itu saja penderitaan ringan, apalagi yang kita alami sekarang. Apakah di sini kita ada yang sudah masuk penjara? Apakah kita di sini ada yang dipukuli karena Injil? Apakah di sini kita ada yang sampai harus menyerahkan nyawa kita? Belum. Kalau yang Paulus alami saja, itu disebut penderitaan ringan, maka penderitaan kita disebut penderitaan enteng. Nggak tahu apa lagi yang lebih ringan dari enteng apa, saudara? Nggak tahu, pokoknya itu pasti sudah belum ada apa-apanya. Jadi, kalau kita tahu seandainya bahwa pengorbanan kita itu akan dibalas setimpal, ya, dibalas setimpal, itu kita akan rela, benar nggak? Rela. Jadi misalnya begini, ada yang jual ginjalnya untuk beli iPhone, saudara, itu bukan setimpal, ya, itu namanya udah desperate dan itu bodoh. Tapi buktinya ada orang yang menganggap bahwa oh ini iPhone ini begitu kerennya, begitu bagusnya, saya mau jual ginjal saya saja, saya punya 2, kayaknya cuma perlu 1 ginjalnya, ya udah kasih 1 lagi gitu, dijual. Betapa bodohnya. Tetapi itu bukti bahwa manusia menganggap asalkan dia mendapatkan suatu kompensasi yang sepadan, maka dia rela melakukan apa saja. Rela melakukan apa saja. Tentara di Rusia sekarang sedang mobilisasi. Reservisnya, kemudian ada konskripsi, anak-anak muda dipanggil sampai mereka ketakutan semuanya. Banyak yang pergi ke luar negeri, lari, nggak mau dipanggil masuk tentara. Kenapa? Karena kalau mereka ikut tentara mau ngelawan Ukraina, itu nanti ditembakin artileri dari jauh, mati juga, saudara. Jadi mereka pada ketakutan. Akhirnya ada sebagian prajurit Rusia yang baru itu, mereka demo dan mereka bikin petisi supaya mereka dibayar di muka, supaya gajinya itu minimal dikasih kepada keluarga mereka dulu. Kalau mereka nggak digaji, mereka nggak mau. Mereka mau minta gajinya dulu. Ya. Ini prajurit aja bisa mikir kayak begitu. Saya maju ke medan tempur, membela negara, atau membela Putin. Ya. Saya membela Putin, saya mau mendapat kompensasinya. Saya mau mendapat jaminan untuk keluarga saya. Saya melakukan ini demi orang-orang yang saya tinggalkan di rumah. Mereka merasa bahwa kalau mereka mengorbankan diri, harus ada manfaat yang sepadan dengan itu. Nah, saudara, orang percaya akan dikasih hadiah oleh Tuhan. Rupanya
bukan cuman setimpal, tetapi melebihi setimpal. Hadiah yang akan diberikan kepada kita demi pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan, itu lebih daripada setimpal. Bayangkan, lebih daripada setimpal. Setimpal saja kita rela, apalagi kalau lebih daripada setimpal. Bayangkan kalau misalnya untuk setiap penderitaan yang ringan itu ada suatu hadiah yang luar biasa. Misalnya tangan kita dipukul, aduh sakit, tapi ternyata hadiahnya adalah emas 1 batang, gitu kan? Emas 1 batang, pukul lagi dong, kan gitu ya. Setiap kali dipukul muncul lagi emas 1 batang lagi, pukul lagi emas 1 batang lagi. Wah, semakin banyak dipukul semakin banyak emasnya. Pukul terus demi mendapatkan imbalan itu, demi mendapatkan upah, demi mendapatkan kemuliaan, kehormatan yang melebihi segala bayangan manusia. Bayangkan, melebihi bayangan. Itu emas masih bisa kita bayangkan, ya. Emas segunung juga masih bisa dibayangkan, kan kita bisa bayangin gunung, terus kita bisa bayangin terbuat dari emas. Tetapi yang Tuhan akan berikan kepada kita tidak bisa dibayangkan bahkan. Oleh sebab itu maka mereka dengan senang hati, mereka dengan rela, oh kalau begitu nggak apa-apa, dipukul ya, oh ada bekasnya, wah ini berarti tambah upah lagi, apa lagi di surga nanti, wah ada ditampar di pipi kanan, kasih pipi kiri, baru bisa berpikir seperti itu, karena ada upahnya, ada hadiahnya. Makanya Tuhan Yesus sampai bilang di dalam Matius pasal yang kelima itu ayat 11-12, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya oleh sebab namaku, bersukacita dan bergembiralah. Bukan karena kita orang gila, saudara. Kalau kita dipukul, kalau kita dianiaya, masih sakit. Kalau orang menganiaya kita, masih sedih. Tetapi kesedihan itu, dibaliknya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada imbalan yang Tuhan sediakan. Sehingga air mata kita, pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Ada seorang muda dulu bernama Jim Elliot. Dia adalah seorang pemuda yang brilian. Dia waktu masih mudanya dia masuk ke sekolah tinggi teologi. Padahal tadinya dia bisa masuk ke fakultas yang lain. Dia bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi dia mau melayani Tuhan karena dia punya mimpi, saya mau menjadi seorang misioneri ke Ekuador. Lalu kemudian dia belajar di situ. Tetapi baru beberapa bulan sesudah dia melayani di Ekuador itu, ternyata dia dibunuh dan dimakan oleh suku kanibal di sana. Orang-orang berdecak-decak, menggeleng-gelengkan kepala, sayang sekali. Kenapa ada anak muda yang mengorbankan nyawanya demi itu orang-orang kanibal itu? Tetapi apakah pengorbanan Jim Elliot sia-sia? Tidak. Ya, tidak. Karena akhirnya sesudah itu istrinya lagi dan ada pelayanan orang-orang lain. Mereka terus melayani suku itu. Dan akhirnya oleh pelayanan selanjutnya yang sudah dibuka jalannya oleh Jim Elliot, maka orang-orang di suku itu diselamatkan. Jim Elliot memberikan suatu pernyataan yang terkenal sampai hari ini. Dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa dia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa diambil daripadanya. Dia bukan orang bodoh yang menyerahkan apa yang tidak bisa dia simpan, nyawanya. Nyawa kita tidak bisa kita simpan, lebih baik diserahkan. Tetapi ketika kita menyerahkan itu, kita akan menerima apa yang tidak bisa diambil dari kita. Sesuatu yang abadi, harta yang akan diserahkan kepada kita, yang akan diberikan di surga nanti. Nah saudara, kalau ada yang masih ragu, waduh masih hitung-hitung perhitungan ya, hitung-hitungan kalau ancamannya ini nyawa gitu, kalau sampai saya mati ini gimana dong saudara? Kalau upah Tuhan itu hanya di bumi saja, kalau upah Tuhan hanya bersifat materialistis, maka benar
Mungkin tidak worth it. Untuk apa kita kehilangan nyawa, lalu mendapatkan rumah? Apakah kita tinggal di rumah itu? Kecuali kita jadi hantu kan nggak bisa. Ya. Jadi kita tidak akan tinggal di rumah itu juga. Tetapi rupanya, rumah yang Tuhan akan berikan itu bukan di dunia ini. Rumah yang Tuhan berikan adalah di surga. Yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah harta jasmaniah, duniawiah yang akan kita tinggalkan ini. Buat apa Tuhan kasih harta yang akan kita tinggalkan? Tuhan akan memberikan harta yang akan kita sambut, yang akan menyambut kita, saudara. Dan itu hanya berbicara. Ini kita baru bicara mengenai upah di surga. Kita belum bicara mengenai upah di dunia ini. Dan itu mungkin topik untuk khotbah selanjutnya. Bahwa rupanya selain Tuhan siapin upah di surga, Tuhan siapkan juga upah di bumi ini. Masih ada keraguan apalagi. Bahwa kita mau nggak kita berkorban untuk Tuhan? Mau nggak kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Mau nggak kita menundukkan kehendak kita di bawah kehendaknya Tuhan? Karena Paulus dan Silas menyadari betul bahwa setiap luka yang ada pada tubuh mereka mengerjakan bagi mereka kemuliaan kekal yang tidak dapat mereka bayangkan, yang jauh lebih mulia daripada yang mereka derita. Maka mereka bisa bernyanyi. Saya yakin sambil mereka menikmati penjara yang gelap itu, mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan juga. Di dalam doa, di dalam nyanyian, mungkin mereka saling menguatkan, berarti ada fellowship, ada persekutuan di antara mereka. Walaupun hanya berdua saja, tetapi Tuhan ada di situ. Dan mungkin Paulus sedang bikin kebaktian kecil di situ. Mungkin dia bilang sama Silas, Silas, gimana kalau kita kebaktian di sini? Cuman kita berdua, Paulus. Cuman kita berdua. Plus Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau begitu kita bernyanyi. Lalu mereka bernyanyi. Dan rupanya bukan hanya Tuhan ada di situ. Ada malaikat. Saudara. Ada malaikat dan ada orang-orang lain yang mendengarkan. Ada tahanan. Ada sipir penjara. Dan itu dicatatkan. Hingga hari ini pun kita mendengarkan nyanyian Paulus dan Silas. Walaupun kita tidak tahu lagi lagunya apa. Tetapi gema dari nyanyian mereka masih terdengar sampai hari ini. Bagaimana mereka bisa bernyanyi? Karena hati mereka benar di hadapan Tuhan. Tidak ada rasa bersalah. Karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan tidak pernah salah. Dan menginjil itu tidak pernah salah. Memberitakan Injil tidak melanggar hukum manapun. Asalkan kita tidak memaksa. Asalkan kita tidak mengancam. Asalkan kita tidak pakai kekerasan atau pakai tangan pemerintah. Maka seharusnya kita tidak melanggar apapun. Kita tidak merugikan siapapun. Nah, karena mereka memiliki pengetahuan yang benar bahwa akan menerima hadiah yang luar biasa, maka ucapan syukur itu melimpah-limpah. Demikianlah hari ini kita datang dan bernyanyi di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau tidak memberikan kepada kami roh yang penuh dengan ketakutan dan keraguan-raguan, tetapi Engkau memberikan kepada kami sukacita dan kebenaran, dan Engkau berikan kami keberanian, sehingga kebenaran yang sudah kami terima itu kami sampaikan pula kepada orang lain. Dan mohon Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk bertemu dan berbicara kepada orang lain, agar mereka yang memang cinta akan kebenaran bisa mendengar kebenaran itu dari mulut kami. Kami mohon Tuhan supaya Engkau pakai jemaat GBI Agrave ini untuk menjadi saksimu sampai ke ujung bumi, sampai Engkau datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.